Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewa Anggadi Putra dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai transformator. Baiklah, langsung saja kita mulai. Transformator, atau yang sering dikenal dengan trafo, adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Nah, maksud dari taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt ke 12 volt AC, ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt ke 220 volt AC. Nah, transformator atau trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Transformator memegang peran yang sangat penting dalam pendistribusian tenaga listrik. Transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik PLN hingga ratusan kilo untuk didistribusikan, dan kemudian transformator lainnya nanti akan menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh rumah maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan 220 volt AC. Nah, bentuk transformator pada umumnya bisa kita lihat seperti gambar. Dan untuk simbolnya, nah, adapun prinsip kerja dari transformator. Nah, sebuah transformator pada umumnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer. Bisa kita lihat di sini, ini kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan transformator, kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan dengan inti besi atau core. Nah, di sini bisa kita lihat kumparan primer dan sekunder dililitkan pada inti besi ini, atau biasa disebut core. Nah, ketika kumparan primer dialiri arus listrik AC, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya. Nah, kekuatan medan magnet atau disebut densitas flux magnet tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Nah, semakin besar arus listriknya, maka semakin besar pula medan magnetnya. Nah, fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama atau kumparan primer akan menginduksi gaya gerak listrik dalam kumparan sekunder, dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Nah, jadi terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik, baik untuk yang rendah menjadi tinggi atau tinggi menjadi rendah. Nah, sedangkan inti besi pada transformator atau trafo umumnya adalah kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis dengan yang gunanya untuk mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik, kumparan serta mengurangi suhu yang ditimbulkan. Nah, bila kita lihat gambar tadi, balok trafo yang berbentuk seperti balok itu sebenarnya besi tipis yang disusun berlapis-lapis yang menjadi intinya. Nah, rasio pada lilitan kumparan sekunder dan primer. Nah, ini rasionya perbandingan dari kumparan primer dan sekunder ini menentukan tegangan pada kedua kumparan tersebut. Nah, jadi misalnya pada kumparan primer itu 1 lilitan. Nah, sedangkan pada kumparan sekunder itu 10 lilitan. Maka keluarannya nanti akan 10 kali lipat dari kumparan primer. Aplikasi untuk contoh seperti tadi biasanya untuk transformator step up yang akan menaikkan tegangan. Nah, sedangkan misalnya sebaliknya pada kumparan primer ada 10 lilitan dan pada kumparan sekunder ada 1 lilitan, maka tegangan keluarnya nanti akan
1/10 dari masukan atau yang dari kumparan primer tadi. Nah, biasanya untuk pengaplikasiannya itu untuk trafo step down atau yang akan menurunkan tegangan. Nah, polaritas pada transformator. Polaritas pada transformator ada dua jenis, yaitu polaritas aditif. Nah, dalam jenis polaritas ini, tegangan antar kumparan primer dan juga sekunder dari trafo akan menjadi jumlah dari dua tegangan ini. Di sini tegangan diumpamakan dengan VC atau nanti keluarannya. Nah, kemudian VA yaitu tegangan tinggi, ini yang dari primer, dan sekunder adalah VB yang tegangan rendah. Nah, bisa kita lihat jika aditif dia sifatnya polaritasnya plus minus, minus plus atau saling bersilangan. Nah, sedangkan pada polaritas subtraktif, nah polaritas aditif ini juga sering bisa diartikan sebagai penjumlahan karena hasil dari PA atau kumparan primer dan PB itu dijumlahkan untuk menjadi outputnya nanti. Nah, sedangkan pada polaritas subtraktif, tegangan antar kumparan primer serta kumparan sekunder dari trafo akan menjadi pengurangan. Nah, berkebalikan dengan aditif tadi, di mana keluarnya kita umpamakan sebagai VC untuk primer VA dan VB. Nah, bisa kita lihat polaritasnya sama. Nah, karena itu nanti hasil keluarannya akan dikurangi. Nah, jenis-jenis hubungan pada transformator. Trafo 3 fasa hubungan bintang atau Y dan Y. Pada jenis ini, ujung-ujung pada masing-masing terminal dihubungkan secara bintang atau berbentuk Y, di mana titik netral dijadikan menjadi satu. Hubungan dari tipe ini lebih ekonomis untuk arus nominal yang kecil pada transformator tegangan tinggi. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk tiap-tiap netralnya dihubungkan menjadi satu. Nah, bisa kita lihat di A, B, dan C, netralnya dihubungkan menjadi satu. Di sini juga pada kumparan sekunder, netralnya dihubungkan menjadi satu. Nah, trafo hubungan segitiga atau delta. Pada jenis ini, ujung fasa dihubungkan dengan ujung netral kumparan lain yang secara keseluruhan akan terbentuk hubungan delta atau segitiga. Nah, hubungan ini umumnya digunakan pada sistem yang menyalurkan arus besar pada tegangan rendah. Dan yang paling utama saat keberlangsungan dari pelayanan harus dipelihara meskipun salah satu fasa mengalami kegagalan. Nah, bisa kita lihat sini dihubungkan satu sama lain dari A ke netralnya. Nah, kemudian trafo hubung bintang dan segitiga. Nah, di sini ada gabungan dari bintang dan segitiga. Pada hubungan ini, kumparan fasa sisi primer dirangkai secara bintang atau Y, Y, dan sistem sekundernya dirangkai delta. Jadi pada primernya dihubungkan secara bintang atau Y, di mana titik netralnya yang dihubungkan menjadi satu, dan pada sekunder dihubungkan menjadi delta. Nah, umumnya digunakan pada trafo untuk jaringan transmisi, di mana tegangan nantinya akan diturunkan step down perbandingan tegangan jala-jala 1/3 kali perbandingan lilitan transformator. Tegangan sekunder tertinggal 300 dari tegangan primer. Nah, trafo hubung bintang segitiga. Nah, ini adalah kebalikan dari yang tadi, di mana pada yang primer yang hubungan delta atau segitiga dan pada sekunder yang hubungan bintang. Nah, biasanya digunakan untuk menaikkan tegangan atau step up pada awal sistem transmisi tegangan tinggi. Dalam hubungan ini perbandingan tegangan 3 kali perbandingan lilitan transformator dan
tegangan sekunder mendahului sebesar 30 derajat dari primernya. Nah, hubungan zigzag. Kebanyakan transformator distribusi selalu dihubungkan bintang. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh transformator tersebut adalah ketiga fasanya harus diusahakan seimbang. Nah, apabila beban tidak seimbang, akan menyebabkan timbulnya tegangan titik bintang yang tidak diinginkan, karena tegangan pada peralatan yang digunakan pemakai akan berbeda-beda. Nah, untuk menghindari terjadinya tegangan titik bintang, di antaranya adalah dengan menghubungkan sisi sekunder dalam hubungan zigzag. Nah, hubungan zigzag sisi sekunder terdiri atas 6 kumparan yang dihubungkan secara khusus. Bisa kita lihat pada gambar. Ini hubungan zigzag di mana memiliki kaidah tertentu dalam penghubungannya. Nah, misalnya di sini disilang-silang, misalnya pada yang merah nanti akan terhubung ke kuning, kuning yang di atas akan terhubung ke hitam, dan hitam ini akan terhubung ke merah. Jadi istilahnya disilang-silang, zigzag. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.